Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang dan selamat kepada Ananda kelas 10 yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya Bapak yang menjadi salah satu bagian dari pemateri pada rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022, berbahagia dan sekaligus berbangga karena bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya walau dalam suasana virtual seperti ini. Tapi tidak mengapa, yang terpenting esensinya akan kita dapatkan dan kita terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini. Tetap semangat dan jaga imun kita agar senantiasa sehat selalu. Nah, anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bapak menyampaikan salah satu materi yang mesti harus kalian dapatkan pada kegiatan PLS itu. Yaitu apa? Yaitu bagaimana caranya agar kita menjadi remaja yang berkarakter. Nah, sebelum kita bahas itu, perlu kita ketahui yang menjadi tujuan atau arah atau visi kita pada pertemuan virtual kali ini apa? Nah, yaitu agar melalui kegiatan ini kita mendapatkan gambaran kepada kalian sebagai peserta PLS mengenai persoalan dan tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, itu tujuannya ya. Nah, agar kita semua, khususnya kalian sebagai peserta PLS, memahami atau mengetahui persoalan dan tugas-tugas perkembangan remaja. Nah, maka dideskripsikan ke dalam 4 poin. Pertama, kita akan mengeksplor tentang konsep dan definisi remaja. Kemudian yang kedua adalah gambaran perkembangan remaja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang mungkin dialami oleh remaja. Dan yang keempat, upaya untuk mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkarakter. Apa itu remaja yang berkarakter? Kita akan kupas pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Siap ya? Kita awali dengan bacaan basmalah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan rezeki dalam bentuk pemahaman dari kajian yang akan kita lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Yuk, kita masuk ke materi. Nah, oke. Kita akan memulai dengan definisi remaja. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan remaja? Nah, remaja kita lihat dari beberapa perspektif para ahli. Nah, menurut WHO ya, yang dimaksud dengan remaja adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai 19 tahun. Itu rentangnya menurut WHO. Kemudian kalau di kita ya ada namanya BKKBN, juga punya definisi, punya perspektif tentang pengertian dari remaja, yaitu penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Nah, itu yang membedakan antara definisi WHO dan BKKBN. Kemudian salah satu lembaga PBB juga yaitu WNFPA mengembangkan definisi dewasa muda. Ada istilah dewasa muda, yaitu mereka yang berusia rentangnya dari 15 sampai 24 tahun. Nah, definisi ini beririsan dengan definisi remaja. Maka akhirnya kedua lembaga PBB itu yaitu WHO dan UNFPA ya, menyatukan definisi remaja dengan dewasa muda
menjadi satu definisi, yaitu 10 sampai 24 tahun dan dinamakan sebagai kelompok orang muda atau young people. Maka dari beberapa definisi ini kita bisa menarik kesimpulan. Siapakah remaja itu? Remaja itu adalah mereka baik laki-laki ataupun perempuan yang pertumbuhan usianya antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Jadi kalau dibagi zona itu ada anak-anak, remaja, dewasa. Nah, remaja ini periode pertumbuhannya di antara anak-anak dan dewasa. Itulah remaja. Yang menurut BKKBN usianya itu di rentang 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Oke, paham ya? Sampai di sini dulu definisi remaja. Nah, baik anak-anakku, selanjutnya kalau melihat dari judul sebelumnya bahwa bagaimana kita menjadi remaja yang berkarakter, berarti ada dua kata ya, remaja dan berkarakter. Kalau definisi remaja udah kita kupas, maka kita akan mengupas definisi karakter. Apa itu karakter? Nah, tentunya pastilah kalian sudah mengenal kata karakter itu. Jadi yang terpenting, esensi dari karakter itu bukan hanya sekedar penampilan. Ya. Sosok yang terlihat dari kasat mata saja. Ingat, tidak hanya terlihat dari situ, karena itu bisa menipu. Ya, yang dimaksud dengan karakter atau berkarakter adalah seseorang yang memiliki kepribadian, gitu, dan konsisten kepribadiannya, berperilaku, berwatak, itulah yang dinamakan karakter. Tentunya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, bisa diseragamkan, bisa tidak bisa dipaksakan, karena itu adalah hak setiap orang. Tapi kita yakini bahwa setiap orang itu memiliki karakter. Ya, adik-adik, ini 300 lebih yang masuk di SMA 7 itu, maka setiap orang, setiap karakter. Ada 300 sekian siswa, berarti ada 300 sekian karakter. Dan itu adalah fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia yang tadi dikategorikan remaja. Karena tidak ada kan adik-adik yang kategorinya dewasa, usianya di atas 24 tahun ke atas, kan nggak ada. Ya, paling adik-adik di usia 15, bahkan ada yang 14. Ya, paling besar untuk kelas 10 di usia 16 tahun. Maka adik-adik semuanya ini adalah termasuk bagian dari remaja. Nah, permasalahannya remaja berkarakter, kalau kita sambungkan, remaja berkarakter itu yang seperti apa? Ya, apakah yang sering nongkrong, kemudian senang passion, ya, atau dikatakan ngetren berkarakter kekinian itu ketika berani tampil untuk mengekspresikan dengan tawuran, ya, atau pacaran, atau apa lagi, ya, senang membaca, atau rajin beribadah, rajin beraktivitas. Tentunya itu dikembalikan kepada pilihan sendiri. Mau berkarakter seperti apa? Karena untuk menjadi karakter itu perlu paksaan sehingga menjadi pembiasaan. Ya, kenapa kok karakternya berubah-berubah? Nah, itu belum dikatakan karakter kalau berubah-berubah. Ya, karena karakter itu akan menjadi sifat melekat pada setiap individu. Maka bagaimana caranya agar kita ini sebagai remaja memiliki karakter yang baik atau berkarakter unggul? Nah, inilah esensi dari pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia. Bagaimana agar adik-adik ini memiliki karakter yang unggul, yang berkualitas, yang menjadi bekal untuk adik-adik dalam menemukan jati diri. Maka setidaknya ada 4 hal yang mesti melekat sebagai karakter adik-adik semuanya siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Apakah keempat hal yang menjadi karakter itu? Yang pertama adalah karakter remaja yang religius. Ya, karakter unggul itu adalah religius. Kemudian apa?
sehat, cerdas, dan yang terakhir produktif. Ya. Nah, ini harus menjadi bekal adik-adik semua. Kalau keempat hal ini sudah didapatkan, maka dengan bergabungnya adik-adik di lembaga ini, di lembaga SMA 7 ini, maka harus lebih berkembang lagi. Dan kalau belum menemukan, maka yuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk membentuk pribadi remaja kita yang berkarakter unggul. Apa? Religius. Kemudian sehat, cerdas, dan produktif. Apa itu religius? Apa itu sehat? Apa itu cerdas? Dan apa itu produktif? Penasaran kan? Nah, mari kita kupas satu persatu. Ya, oke. Nah, baik ya. Nah, coba kita sajikan dalam dalam bagan ya, di sebelah kanan Bapak. Tadi remaja yang berkarakter unggul itu pertama ada religius, kemudian di bawahnya ya, ke bawah ya, ada sehat, kemudian ada cerdas, ada produktif. Nah, kita lihat apa itu religius. Kita ambil ya. Nah, kita bawa ke sini. Definisi religius. Udah kelihatan belum? Nah, jadi religius adalah sifat atau karakter seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Itulah dikatakan religius. Jadi sifat yang melekat pada diri kita ya, baik sikapnya, tindakannya berdasarkan pada kepercayaan, keimanannya kepada Tuhan. Dan kita tentunya sebagai yang beragama Islam, Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apakah yang dimaksud siswa yang religius, yang sikap dan tindakannya didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan? Nah, cirinya yang pertama, tidak hanya memiliki identitas agama, tapi dia berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi diperintahkan oleh Tuhannya dan menjauhi larangannya. Kita tahu itu adalah definisi dari takwa ya. Nah, sebagai umat Islam, kita memiliki Tuhan yaitu Allah, dan Allah itu sudah memerintahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yaitu yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa larangan. Itu salah satu indikator siswa atau remaja yang religius. Kemudian berhati-hati, dia itu baik dalam tutur katanya atau berkata ataupun bersikap, bertindak. Jadi ucapannya, perbuatannya senantiasa berhati-hati agar jangan sampai tutur katanya melukai perasaan orang, tindakannya justru malah membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Itu adalah salah satu bagian dari ciri-ciri siswa atau remaja yang religius. Kemudian tentunya yang ketiga, siswa tersebut atau remaja tersebut terus berusaha, tidak putus asa, senantiasa bersyukur ya, dan bersabar. Itu salah satu atau 3 indikator siswa yang religius ya, yang sikapnya, perbuatannya didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan, memiliki agamanya dan senantiasa berupaya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Kemudian tadi yang kedua apa? Berhati-hati dalam tutur katanya, kemudian dalam perbuatannya, dan yang ketiga terus berupaya, berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar upaya yang dilakukan, tidak putus asa dan senantiasa bersyukur dan bersabar. Ya, tentu kita bisa ya lakukan itu semua ya. Bismillah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan remaja sehat ya. Takut nggak kita hidup sehat? Tentu tidak ya. Justru hidup kita harus dihiasi dengan pola pikir yang sehat, perbuatan yang sehat. Karena apa? Karena sehat ini menjadi modal. Dan remaja itu adalah harapan masa depannya bangsa. Maka bangsa yang kuat, bangsa yang sehat,
tentunya akan berawal dari remaja yang sehat. Kalau remajanya sehat, bangsa ini insya Allah akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, bagaimana indikatornya menjadi remaja yang sehat? Nah, ini yang paling mudah saja. Remaja yang sehat itu satu, dia tidak merokok. Kenapa? Tidak mungkin, karena merokok itu sudah tidak tanggung-tanggung lagi, ya. Rambu-rambunya merokok itu membunuhmu. Ya, tidak dirincikan penyakitnya apa, udah langsung skak membunuh. Karena apa? Karena rokok itu menimbulkan penyakit pada organ dalam tubuh kita. Kemudian tidak meminum minuman keras, ya. Kalau jus, lemon tea yang gitu kan bukan minuman keras, ya. Minuman kerasnya adalah minuman yang beralkohol, memabukkan, ya. Tidak mengkonsumsi narkoba, ya. Tidak melakukan seks bebas. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan biang penyakit. Nah, maka remaja yang sehat itu adalah remaja yang menjauhi 4 hal tadi. Menjauhi rokok, menjauhi minuman keras, menjauhi narkoba, dan pergaulan seks bebas. Dan apa-apa yang mendekati perbuatan pergaulan seks bebas itu. Karena berawalnya dari itu, dia melakukan sampai sejauh itu. Tidak langsung, ada proses. Dan dia tidak merasa terjerembab, kemudian terpojokan, akhirnya melakukan. Sehingga menjadi mau nggak mau dia melakukannya. Nauzubillah, ya. Itulah remaja yang sehat. Baru 2 ya, remaja religius, remaja yang sehat, yang menjauhi. Dan ini adalah bagian dari remaja yang religius. Karena menghindari dari yang barusan itu adalah bagian dari keyakinannya bahwa ini adalah perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada korelasinya, ya. Oke. Kemudian kita kembali berikutnya, setelah religius kemudian sehat, maka remaja yang berkarakter unggul adalah remaja yang memiliki kecerdasan dan produktif. Apa itu cerdas? Apa itu produktif? Sudah siap ya? Oke, mari kita kupas bersama-sama. Nah, oke. 2 bahasan berikutnya tentang apa itu cerdas, apa itu produktif. Ada yang tahu cerdas itu apa? Cerdas itu apa sih gitu ya? Nah, menurut salah satu definisi, yang dimaksud dengan cerdas adalah sempurnanya perkembangan akal budi. Ya, untuk apa? Untuk berpikir, untuk mengerti dan lain sebagainya, mencerna dan lain sebagainya. Jadi pikirannya tajam, kemudian dia mudah memahami, ya, tidak lemot, tidak lambat gitu. Ketika dikasih materi, tek, dia itu langsung cepat menyerap, menangkap dan paham apa yang disampaikan. Nah, itu salah satu ciri dari cerdas. Jadi sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mencerna, kemudian menarik kesimpulan. Nah, maka ketika seseorang memiliki kecerdasan, ya, dan dia ketika diajak untuk melakukan hal positif, nah dia akan menghindari 3 hal. Ya, pertama, bisa nggak ya? Nah, itu akan menimbulkan keraguan. Kemudian dengan kata nggak mau atau males Nah, 3 kata ini yang harus diwaspadai oleh anak-anak semuanya, anak-anakku. Kenapa? Karena itu yang akan menghambat kecerdasan kita. Setiap manusia sudah difitrahkan oleh Allah itu kecerdasan. Karena manusia itu diberi akal untuk berpikir. Dari akal itu agar berkembang menjadi manusia-manusia yang pintar dan cerdas. Nah, maka 3 hal ini harus dihindari oleh kita. Apa? Tadi 3 kata. Nggak bisa, nggak mau, males. Kalau di dalam benak kita ada 3 kata itu, itulah yang harus kita buang. Karena kecerdasan kita akan terhambat. Nah, bagaimana siswa yang cerdas? Nah, siswa yang cerdas atau remaja yang cerdas, dia akan memiliki beberapa karakter. Pertama, dia akan berpikir tepat. Ya, karena kecerdasannya mengarahkan dia untuk memahami sesuatu, sehingga keputusan yang diambil dalam berpikirnya dia akan tepat. Kemudian dia akan memiliki jiwa leadership.
ya, atau jiwa pemimpin, minimal memimpin dirinya dalam melangkah, dalam bertindak, dalam berucap, ya. Kemudian dia akan memiliki kreativitas dalam menghadapi setiap persoalan yang dia hadapi, ya. Dan tentunya memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Mungkin dia tidak banyak bicara, tapi kemampuan berinteraksi sosialnya terlihat atau terwujud dalam perbuatannya atau dengan tutur katanya, karena itu yang lebih mudah dipahami, ya. Jadi cerdas itu dia berpikir tepat, memiliki jiwa leadership, berkreativitas dan berinteraksi sosial. Bisa ya? Bismillah. Mudah-mudahan kita memiliki keempat ciri ini sehingga dikategorikan sebagai remaja yang cerdas. Nah, kalau yang dimaksud produktif itu apa? Ya, produktif itu berarti mudahnya apa ya? Tumbuh. Produktif itu menghasilkan. Kalau dari satu titik dia akan berpindah dan cenderung naik. Itulah produktif, ya, sederhananya. Nah, produktif itu adalah kemauan untuk berkarya, mencipta, ya, kemudian mendatangkan hasil atau sesuatu. Itulah produktif. Jadi kalau remaja produktif berarti dia akan memanfaatkan setiap waktu, bergerak dalam hal yang positif, penuh dengan karya yang positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka remaja produktif itu yang seperti itu. Waktunya tidak terbuang sia-sia. Ya. Padahal 24 jam semua memiliki waktu itu. Tapi beda lain halnya dihadapkan atau yang dilakukan oleh remaja yang produktif itu. Dalam 24 jamnya dia akan menghasilkan sesuatu. Karena setiap waktunya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi memiliki ketepatan dalam berpikirnya, tutur katanya terjaga, geraknya penuh dengan manfaat, ya, berdaya positif, dan hadirnya tentunya bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah remaja yang produktif. Maka ketika 4 hal ini dimiliki oleh kalian semua, maka hadirnya kalian sebagai remaja yang berkarakter unggul. Tadi apa? Religius, sehat, cerdas, kemudian produktif. Kira-kira mau nggak kalian memiliki karakter yang seperti itu? Tentu mau kan? Dan kita semua termasuk Bapak juga ingin memiliki karakter-karakter itu melekat pada diri Bapak, kemudian itu menjadi modal untuk berkehidupan, baik dalam dunia kerja, sebagai profesi seorang guru, ataupun ketika berbaur dengan masyarakat. Karena ini penting, ini modal, ini bekal untuk kalian ketika berinteraksi dengan masyarakat luas, ya. Maka pesan Bapak di penghujung pertemuan virtual atau dalam jaringan ini, jadilah kalian remaja yang memiliki 2 hal. Satu, memiliki iPad, kemudian memiliki BlackBerry. Loh, kok jadi ke sana ya? iPad itu adalah iman, pendirian teguh, akademis atau cerdas, dan dharma bakti. Kemudian BB-nya apa? Yaitu bermasyarakat dan berkarakter. Ingat ya, kalian harus punya iPad, kalian harus punya BB, agar kalian terlahir menjadi remaja yang berkarakter unggul. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat, dan tentunya akhirnya hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa terjaga, dan doa Bapak untuk kalian, semoga kalian menjadi remaja yang berkarakter unggul dengan kompetensi religius, sehat, cerdas, produktif. Semangat agar visi misi SMA Negeri 7 Tasikmalaya yang sekarang berada di pundak kalian bisa kita jaga, bisa kita sukseskan untuk tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.